seandainya yang dapat melampaui takdir, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, kematian umatku selain karena takdir Allah Ta'ala, dan kematian terbanyak karena penyakit sawan atau ain ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sifaul qulubi wa duwaihal ladzi arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar setia Muslim BSK 103,2 FM, izinkan saya Reza Abu Bilal dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama dalam acara kajian Ruqyah Syariah, serta insya Allah nanti ada konsultasi terkait Ruqyah Syariah. Insya Allah kita akan angkat tema pada kesempatan yang berbahagia ini terkait mengobati penyakit sawan, ya, akibat dari keburukan jiwa, dari pandangan mata dan keburukan jiwa. Ya, insya Allah. Jadi apa itu sawan? Jadi sawan itu istilah bahasa di dalam budaya kita. Ya, sawan itu adalah pandangan mata, penyakit diakibatkan pandangan mata, atau dalam bahasa Arab disebut ain. Ya, maka oleh karena itu di sini kita harus paham dulu orang yang terkena penyakit sawan. Jadi penyakit sawan itu atau dikatakan penyakit mata ini akibat pandangan keburukan seseorang yang hasad atau seseorang yang hasad, karena ada terlemparnya jiwa keburukan seseorang atas pandangannya, atas penglihatannya terhadap dirinya, sehingga ia terkena penyakit, terkena rasa sakit karena pandangan, atau kita sebut namanya ain. Penyakit karena pandangan ini atau pandangan karena sawan merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit ini bermakna macam-macam. Kepada orang yang melihat ini dikarenakan ada kekotoran jiwa, keburukan di dalam jiwa karena kelemahan iman seseorang yang telah mencela atau telah menampakkan kebaikannya. Karena al-ain atau penyakit ain, penyakit sawan ini akibat dari pandangan mata keburukan jiwa seseorang, ya, karena lemahnya iman dan keburukan di dalam hatinya yang tidak mengingat Allah, yang tidak mendoakan kebaikan. Karena dia melihat sesuatu yang nampak kebaikan di hadapannya. Ya. Maka oleh karena itu ini pernah terjadi pada saat sahabat Sahal bin Hunayf ini terkena sawan atau terkena ain. Pada saat itu, ya, Amir bin Rabi'ah melihat pandangan yang sungguh menakjubkan. Sahal bin Hunayf ini ketika hendak mandi, tersiratlah auratnya dan terlihat oleh Amir bin Rabi'ah, dan maka oleh karena itu tiba-tiba terjatuh sakit. Langsung jatuh. Kenapa? Karena Masya Allah, sahabat Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu ini luar biasa, Masya Allah. Sungguh putih dan indah tubuhnya, elok tubuhnya, sehingga Amr bin Rabi'ah ini terkagum, tertakjub melihat Sahal bin Hunayf, dan akhirnya jatuh sakit. Maka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa? Ya. Dan ini ada beberapa terapi bagaimana untuk mengobati orang yang terkena penyakit sawan atau terkena ain. Maka hati-hati para kanca, ini sangat berbahaya. Karena penyakit sawan itu atau penyakit karena pandangan mata ini luar biasa. Ya, sangat berbahaya sekali karena pandangan mata. Karena keburukan jiwa seseorang yang karena kelemahan imannya dan keburukan jiwanya tidak memuji asma Allah atas setiap perbuatan yang membuat dia takjub. Ya, ini hati-hati para kanca. Atau ada kedengkian atas perasaan hasud. Ya. Dan ini Allah pernah mengkisahkan dalam surah Al-Qalam, ya. Pada saat itu Rasulullah SAW itu dilihatkan. Ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini melihat dengan pandangan keburukannya karena pandangan ini, dan mengatakan bahwa sesungguhnya Muhammad itu benar-benar gila. Nah ini, jadi hati-hati. Ya para kanca, seandainya yang dapat melampaui takdir, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda,
kematian umatku selain karena takdir Allah Ta'ala, dan kematian terbanyak karena penyakit sawan atau ain ini. Ya, jadi penyakit ain ini bisa menyebabkan kematian, bahkan bisa melampaui takdir yang karena banyak kematian itu. Ya, para kanca sekalian, maka oleh karena itu ada beberapa ciri-ciri orang terkena penyakit sawan, terkena ain. Yaitu yang pertama, tiba-tiba dia jatuh tersungkur, pingsan, tiba-tiba terjatuh sakit, sering mimpi buruk, ada keluhan-keluhan secara hisiah, secara fisik di dalam tubuhnya yang tidak normal. Ini karena penyakit ain atau penyakit sawan. Ya, dan penyakit ain ini tidak hanya bisa dilemparkan oleh manusia, tetapi juga bisa dilemparkan oleh bangsa jin atau disebut namanya ainul jin. Nah, ini bahaya sekali para kanca. Kalau sudah ada hasud kedengkian bangsa jin kepada manusia. Contohnya apa? Contohnya kita pernah membuang air panas sembarangan, membuang benda-benda berat dari ketinggian, atau membuat dia resah, merisikan hubungan atau kehidupan bangsa jin. Maka terapi yang pertama agar kita terhindar dari penyakit sawan atau bagaimana kita mengobati terapi sawan, yaitu dengan membaca doa. Ya, membaca doa, mendoakan keberkahan dan kebaikan untuk orang lain. Masya Allah atau Allahumma barik fihi, barakallah. Ini adalah doa-doa agar pandangan kita tidak mencelakakan orang lain, yakni dengan mengucapkan doa Masya Allah, ya, atau tabarakallah, Allahumma barik fihi, mendoakan kebaikan. Lalu yang kedua, kita senantiasa berdoa keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah, wa nas'aluka fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta ampunan dan keselamatan, ya, pada agamaku, pada duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya, fit dini wa dunya wa ahli wa mali. Jadi minta pada Allah keselamatan dunia, keselamatan agama, keselamatan keluarga dan serta hartanya. Karena al-ain ini juga bisa menyebabkan keburukan harta. Bisa menyerang harta, rumah. Salah satu dampak atau ciri rumah yang terkena ain, susah laku, susah kejual. Ya. Lalu yang kedua adalah dengan mengambil hudu. Ini bagi yang melemparkan ain. Misalkan kita melihat kekaguman seseorang atau sedang memuji, ya, atau ada keburukan sehingga kita melemparkan ain, maka kita berhudu. Lalu orang yang terkena ain adalah mandi bekas hudu orang yang melemparkan ain atau yang melemparkan penyakit sawan. Ya. Yang keempat adalah membaca surat Al-Qalam ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Ya, baca surat Al-Qalam ayat 51. Lalu yang kelima adalah dengan kita menjauhi sifat-sifat hasad, sifat-sifat dengki, dan saling, ya, mendoakan kebaikan. Saling mendoakan kebaikan dan keselamatan buat orang lain. Ya, jangan ada iri dan dengki, dan senantiasa ridha ikhlas atas takdir Allah Ta'ala, menerima takdir Allah Ta'ala. Ya, lalu yang selanjutnya yang nomor 6 adalah dengan melakukan ruqyah syariah. Untuk mengobati penyakit sawan, lakukanlah ruqyah syariah. Dan yang ketujuh, membaca surat Al-Falaq dan An-Nas selepas sholat 3 kali. Jadi para kanca, ya, agar mengobati penyakit sawan, penyakit ain, selepas sholat pagi dan sore membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas 3 kali. Selanjutnya adalah membaca doa-doa kalimat tammah atau doa-doa perlindungan, ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lammah. Atau kita mendoakan kebaikan, ada meruqyahnya. Bismillahi arkika min kulli syai'in nudhika wa min syarri kulli nafsin aw 'ain hasidin idza hasad Allahu yasfika bismillahi arkika. Itu doanya. Doa agar mengobati orang-orang yang terkena penyakit ain, orang-orang yang terkena penyakit sawan, atau karena pandangan mata yang buruk akibat dari jiwa-jiwa yang buruk. Maka oleh karena itu semoga Allah Ta'ala melindungi, menjaga kita dari sifat-sifat pendengki dan dari orang-orang yang dengki. Wallahu a'lam bishawab.